Oke brother, welcome back to my channel Panda Bewok. Kali ini gue bakal membahas mengenai busi ya, cara mengenali penyakit mesin dari warna busi. Jadi di sini gue bakal bahas masalah-masalah mesin yang disebabkan oleh busi, terkait dengan kondisi mesinnya seperti apa, penyebabnya apa, kemudian tindakannya yang harus dilakukan apa. Oke, yang pertama ini adalah kondisi busi normal ya. Jadi insulatornya terlihat coklat muda atau keabu-abuan. Busi dalam kondisi ini menunjukkan bahwa mesin dalam kondisi baik. Nah, yang kedua ini adalah contoh busi kotor karbon ya. Jadi insulator dan elektrodanya tertutup kerak karbon. Nah, kondisinya seperti apa? Kondisinya itu yang pertama adalah susah start, kemudian pengapian yang tidak baik, dan dalam kondisi yang berat ini mesin tidak bisa hidup. Penyebabnya yang pertama adalah AFR yang tidak tepat. Jadi AFR ini adalah air flow ratio, atau dalam bahasa Indonesianya itu campuran udara dan bahan bakar. Buat lo yang pengen paham lebih dalam soal air flow ratio, lo bisa nonton video gue sebelumnya ya. Linknya gue kasih di deskripsi. Kondisi kayak gini jarang ya kita temuin di mesin yang sudah menggunakan sistem injeksi, karena udah banyak sensornya. Biasanya kita temuin ini di motor yang masih pakai sistem karburator. Tapi tidak menutup kemungkinan di yang mesin injeksi pun bisa terjadi apabila ada kegagalan fungsi sensor. Kalau misalkan lu pengen tahu sensor-sensor apa aja yang mungkin berpengaruh di sistem injeksi, lu bisa tonton video gue sebelumnya di masalah mesin berbet. Linknya gue taruh di deskripsi. Atau juga biasanya seal injektornya yang udah ini ya, rembes. Jadi bahan bakar yang masuknya itu kebanyakan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah filter udara yang kotor. Jadi di sistem mesin yang masih menggunakan karburator, filter udara yang kotor ini akan membuat udaranya tuh terhambat masuk ke dalam ruang bakar. Nah, filter yang kotor juga menyebabkan kevakuman di dalam sistem engine ini meningkat, sehingga bahan bakar itu masuk lebih banyak ke dalam ruang bakar. Nah, yang ketiga adalah busi yang tidak sesuai spesifikasi. Jadi kalau teman-teman punya mesin kendaraan baik motor ataupun mobil, bisa dicek tuh businya yang baik pakai busi yang mana. Kalau misalkan tentang panasnya ini terlalu rendah, ini akan mengakibatkan pengapian yang tidak sempurna. Kemudian yang terakhir adalah bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, kembali lagi nih, setiap mesin itu baik motor dan mobil itu punya perbandingan rasio kompresinya ya. Jadi ada yang 9:1, ada yang 10:1. Pastikan bahan bakarnya itu sesuai. Kalau misalkan kalian punya mesin dengan perbandingan rasio 9:1, itu minimal oktan yang harus digunakan adalah 88. Cuman lebih baik pakai yang 90. Kalau misalkan perbandingan kompresinya itu di 10:1 ke atas, itu bagusnya pakai bahan bakar yang oktannya 92 ke atas. Dengan rasio kompresi yang tinggi dengan oktan yang rendah, itu akan menyebabkan bahan bakar itu terbakar sebelum waktunya. Jadi sebelum busi memercikan bunga api itu dia sudah terbakar duluan, sehingga ini menyebabkan adanya sisa pembakaran berupa karbon yang tertinggal di dalam ruang bakar. Nah, kemudian tindakannya apa? Yang pertama yang harus dilakukan adalah setting air flow ratio-nya ya. Ini akan gue coba jelaskan di video gue selanjutnya. Kemudian bersihkan atau ganti filter udara. Kalau gue sih saranin lu ganti filternya aja, nggak usah dibersihin, karena kan harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi mending ganti sekalian aja. Terus ganti busi dengan spesifikasi panas satu langkah lebih tinggi. Nah, gue saranin untuk busi kalian pakai bahan yang iridium ya. Jangan pakai bahan yang platina karena speknya itu lebih rendah. Terus yang keempat adalah gunakan bahan bakar sesuai spesifikasi, perbandingan rasio kompresi yang tadi gue jelasin di awal ya. Jadi pastiin lu semua tahu perbandingan rasio kompresi kendaraan yang lo pakai.
Jangan sampai kompresinya tinggi tapi kendaraan lu masih minum premium. Yang ketiga adalah kondisi busi kotor oli. Jadi insulator dan elektrodanya tuh tertutup oleh endapan oli yang berwarna hitam. Kondisi mesin yang pertama susah hidup atau susah start dan pengapian juga tidak baik. Nah, ini yang pertama biasanya disebabkan oleh kerusakan pada ring piston. Jadi ring piston yang fungsinya untuk menyapu oli pada slip silinder ini tidak berfungsi dengan baik ya, sehingga sisa oli ini ikut terbakar ke dalam ruang bakar. Ini juga biasanya ditandai dengan asap knalpot yang berwarna putih kebiru-biruan. Kemudian yang kedua, kerusakan pada seal clamp. Nah ini, oli kan juga mengalir ke area headnya mesin ya. Jadi di area headnya mesin itu kan ada camshaft, rocker arm dan juga palep atau biasa kita sebut dengan klep. Jadi klep ini ada sealnya yang ngejaga supaya tidak ada kebocoran oli ke dalam ruang bakar. Jadi kalau misalkan seal klepnya rusak, udah dipastiin nih oli bakal masuk ke dalam ruang bakar. Jadi tindakannya sendiri udah pasti. Yang pertama, lu harus ganti ring piston dan ganti seal clamp. Ini lumayan banget sih budgetnya ya. Minimal ini harus turun mesin untuk ganti ring piston dan seal clamp. Yang keempat adalah masalah overheating. Jadi insulatornya berwarna putih pucat dengan center elektroda yang meleleh. Penyebabnya sudah dipastikan ya, mesin tidak cukup didinginkan. Jadi kondisi mesinnya panas. Nah, kondisi mesin yang panas ini akan menyebabkan misfiring ya, atau waktu pengapian yang terlalu cepat. Tindakannya, yang pertama lu harus perbaiki sistem pendinginan mesin. Ini banyak banget faktornya yang harus lu lihat. Bisa dari radiatornya, bisa dari termostatnya, bisa dari cap radiatornya. Gue sempet bikin videonya masalah termostat, jadi lu bisa tonton videonya kalau misalkan mobil lu yang bermasalah dari termostatnya. Yang kedua dan yang ketiga ini ganti busi dengan spesifikasi panas 1 langkah lebih tinggi dan atur waktu pengapian. Nah, untuk poin 2, seperti yang halnya gue udah jelasin sebelumnya, lu pastiin businya yang lu pakai itu dari bahan iridium, jangan dari bahan platina, karena platina ini speknya lebih rendah. Ya, itu aja penjelasan gue mengenali penyakit mesin dari warna busi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau lu suka videonya silahkan like, share dan juga subscribe. Nantikan video-video gue selanjutnya. Terima kasih.